Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di materi pembelajaran Microsoft Excel. Ya, kali ini di pertemuan di sesi yang ketiga ya. Di sesi yang ketiga ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel. Nah, kemarin kita sudah di video sebelumnya, ya, di video sebelumnya kita sudah memiliki data seperti ini. Ya, kita sudah memiliki data seperti ini. Kita tinggal buat tabelnya nih. Ya, tapi sebelumnya nih saya lengkapi dulu. Ya, saya lengkapin dulu. Ya, ini RP Indonesian kalau kita mau RP ya. Nah, kita buang desimalnya. Nah, baik, sekarang teman-teman mari kita buat tabelnya. Kalau di Microsoft Excel ini sangat gampang sekali membuat tabel ya. Ini tinggal di blok area yang mau dibuat tabelnya ya, mulai dari nomor sampai 250.000 itu. Jadi seperti ini. Inilah yang akan dibuat tabelnya. Teman-teman bisa membuat tabelnya dari sini. Ya, ini tinggal pilih langsung dikotakin semua boleh. Ya, atau mau dikotakin luarnya dulu boleh. Ya, atau mau garis bawah dulu, garis atas dulu, garis kanan boleh ya. Nah, tapi untuk menjelaskannya saya akan bawa teman-teman dari sini membuat tabelnya ya. Nah, di sini ada font, ya, kemudian alignment, ada number. Boleh teman-teman diklik kotak dialognya salah satu, mau dari font boleh, mau dari alignment boleh, mau dari number juga boleh begini. Ya, karena munculnya akan sama seperti ini ya, jendelanya sama seperti ini, ada number, alignment, font, border, fill, dan protection. Ya, nah kemudian untuk membuat tabel itu adanya adalah di tab atau di jendela border. Nah, seperti ini. Nah, di sini gambarannya seperti yang di blog ini ya. Teks yang ini adalah tulisan-tulisan kita. Kalau seandainya kita kasih garis di atas ini ya, maka yang akan jadi adalah garis yang ini teman-teman. Yang di blog ini di luar ini aja. Ya, kalau garis yang ini kiri, maka yang ini aja yang jadi. Ya, kemudian yang bawah berarti yang bawah saja, yang kanan berarti yang kanan saja. Nah, kalau saya klik yang tengah seperti ini, yang tegak lurus ini berarti yang ini di dalam yang tegak, yang ini, kemudian garis tegak yang ini, dan yang ini akan jadi. Ya. Nah, kalau saya klik yang ini, ya, yang tengah berarti garis-garis yang tengah yang horizontal ini, ya, ini akan muncul semua seperti ini yang di dalamnya. Jadi ini di luarnya, ini di dalamnya ya. Nah, atau teman-teman bisa juga langsung dari sini, ini luarnya langsung dapat 4, ini dalamnya langsung dapat 4 juga. Tapi tergantung model dari tabel kita mau seperti apa ya. Nah, kalau seperti ini berarti full bergaris semuanya. Oke, kita buat full dulu bergaris semuanya. Ya, seperti ini teman-teman, tabelnya sudah jadi. Untuk lebih jelasnya kita hilangkan grid lines-nya. Nah, seperti itu. Ya. Baik, sekarang bagaimana cara merubah jenis garisnya? Ya, cara merubah jenis garisnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau merubah garisnya yang luar misalnya ya, yang luar ini pengen jadi lebih tebal, berarti bloknya begini. Kemudian menu home, ya, klik salah satu kotak dialognya, pergi ke tab border, ya, lalu pilih jenis garisnya. Mau ketebalan yang seperti apa atau modelnya seperti apa. Nah, misalnya, nah ini, ya, ketebalannya segitu. Kemudian kita kasih yang garis luarnya saja. Nah, maka nanti luarnya akan jadi tebal. Nah, begitu. Ya. Ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, baik. Nah, kalau misalnya kita mau merubah lagi bentuk garisnya menjadi putus-putus, yang mana yang putus-putus? Yang bagian dalam aja misalnya ya. Kita blok yang dalam saja. Nah, sekarang kalau misalnya yang di bawah judulnya ini maunya tidak diikutkan menjadi putus-putus, berarti itu tidak usah ikut di blok ya. Kita terpisah saja seperti ini ya. Jadi kemudian klik menu home, number atau alignment boleh juga ya, kemudian tab border. Nah,
sekarang yang ini, yang atas ini adalah ini. Ya. Nah, ya, yang atasnya adalah ini. Kalau seandainya kita mau merubah jadi putus-putus, kita pilih yang putus-putus di sini. Kemudian kita yang mau rubah putus-putus yang mana? Kalau yang mau dalamnya ini aja, berarti yang ini teman-teman. Klik. Nah, ya, maka jadinya seperti ini. Nah, kalau mau dibuang, boleh juga. Tidak perlu pakai garis putus-putus, tidak perlu pakai garis tengah, boleh. Border dibuang aja, klik. Nah, ya, jadi seperti itu. Oh, yang di bawah judul. Ini yang di bawah judul ini mau ditukar, boleh juga. Cara ngebloknya boleh begini. Ya, kalau begini berarti nanti tampilannya jadi begini. Ini berarti ini yang akan dirubah. Tapi kalau teman-teman ngebloknya begini, nah, ya, ini beda lagi tampilannya. Nah, berarti yang ini teman-teman. Ya. Nah, jadi lebih enaknya tadi judulnya saja di blok. Kemudian menu home, klik salah satu kotak dialognya, ke tab border, ya, kemudian misalnya kita buat jadi garis 2. Klik di sini, timpakan saja. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ya, sangat mudah sekali membuat tabel di dalam Microsoft Excel. Nah, kemudian teman-teman, ya, ini judulnya kita tambahin ya judulnya ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kalau misalnya pengen menambah baris, ya, pengen menambah baris dan kolom. Yang pertama baris dulu, baris. Ini saya mau tambahin tulisannya di sini, tapi saya pengennya tetap ada jarak ya. Caranya klik kanan di angka 3-nya ini, ya, klik kanan, kemudian insert. Nah, maka akan bertambah seperti itu, ya. Nah, kolom, kalau kolom juga begitu, menambah kolom. Misalnya di sini ada diskon misalnya, ya boleh saja klik kanan, insert. Wah, gampang sekali teman-teman. Ya, ini tinggal nambahin, mau nambahin apa. Oh, kalau kelebihan tinggal hapus, klik kanan, delete. Nah, seperti itu. Yang penting cara ngekliknya teman-teman, kalau tadi kalau kolom dia harus di hurufnya ini begini, klik kanan. Kalau baris ya dia di barisnya klik kanan. Ya, ini saya tambahin misalnya ada nama PT-nya, laporan penjualan buah-buahan PT Seger-Seger misalnya. Seger-Seger Meriah. Oke. Ya. Baik. Nah, kemudian ini teman-teman, kalau untuk judul, kalau misalnya teman-teman pengen diganti fontnya boleh ya. Misalnya fontnya kita ganti jadi seperti ini. Abana Clips ya, seperti itu ya, beda. Nah, cara merubahnya kalau pengen ditebelin ya, ini ngebloknya nggak perlu sampai begini ya teman-teman ya, karena di sini tidak ada tulisan ya, di sini tidak ada tulisan, dia tulisannya hanya di sini aja nih. Nah, ini ya, jadi kita ngebloknya hanya begini saja ya, besarin hurufnya misalnya begini ya. Nah, begitu. Kalau misalnya judulnya ini pengen berada di tengah-tengah dari tabelnya ini, teman-teman ngebloknya mulai dari sini sepanjang tabel, ya. Kemudian menu home, pilih kotak dialognya salah satu boleh, ya. Pilih menu alignment, tab alignment, ya. Kemudian di sini teks alignmentnya, horizontalnya ini silahkan dipilih yang center across selection, ya. Baru klik tombol OK. Maka dia berada di tengah-tengah. Ya. Nah, kemudian untuk naskah misalnya mungkin teman-teman nanti ketemu juga yang misalnya ada tulisan tetapi dia tidak horizontal arahnya, tetapi ada yang mereng ke sana, kemudian ada yang vertikal. Nah, itu merubahnya dari sini teman-teman. Klik huruf yang akan dirubah arahnya, kemudian klik kotak dialog salah satu font, alignment atau number, ya. Nah, kita klik tab alignment, kemudian di sebelah kanannya ada orientation. Ya, kalau ini panahnya ini kita pindah ke sini, berarti tulisan nomor ini berubah menjadi begini. Tuh. Ya. Nah, kalau misalnya kita rubah lagi,
kita rubah lagi menjadi tegak begini, berarti dia tulisannya jadi tegak begitu. Ya, jadi diklik tulisannya, klik selnya, ya, kemudian klik alignment, kemudian ada orientation. Nah, jadi seperti ini. Nama buah juga boleh, misalnya alignment, jadi begini. Ya, kemudian harga buah juga boleh, alignment seperti ini. Ya, jumlah terjual, alignment, arahkan ke sini di orientationnya, klik tombol OK. Totalnya juga begitu, ya, alignment, orientationnya, klik tombol OK. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian untuk mengatur besar kecilnya kolom atau ini bisa diatur begini. Ya, ini juga bisa. Nah, jadi seperti itu. Ini juga seperti ini. Jumlah bisa seperti ini. Total. Ya, bisa seperti ini. Itu kira-kira teman-teman. Nah, ya, kalau misalnya teman-teman pengen tabelnya itu di judulnya itu ada sedikit melebar, teman-teman tinggal merubah ininya aja, merubah besaran dari barisnya saja, ya. Nah, ini saya geser dulu, saya rapikan kembali. Nah, ini seperti ini jumlah terjual, ini kan terlalu, kotaknya terlalu besar dikarenakan judulnya yang terlalu panjang. Tapi kalau memang harus seperti itu, teman-teman bisa ininya dilebarin, ya. Kemudian teman-teman klik jumlah yang terjual ini, jumlah yang terjual, ya, supaya dia jadi 2 baris. Klik wrap text, ya. Kemudian kita kecilkan kolomnya. Nah, seperti itu. Ya, kalau seandainya kurang besar, kita besarin. Ini kita tarik ke sini sedikit. Ini kita tarik, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lainnya supaya menyesuaikan, ya, supaya berada di tengah-tengah, ya, blok, kemudian perataan ini kalau di Excel ada 2, ya. Ini tengah, ya, tengah pada kolom, ini tengah pada baris. Nah, seperti itu. Nah, ini tengah pada baris, ya. Nah, harga buah juga boleh dibuat seperti itu. Nah, seperti ini, ya. Kemudian wrap text. Nah, ya, itu pengaturan naskah atau teks di dalam Excel, di dalam selnya, teman-teman. Nah, ini bisa diatur lagi menjadi seperti ini. Nah, baik. Nah, teman-teman, kalau seandainya teman-teman ketemu dengan bentuk tabel yang seperti ini, teman-teman nanti bisa melakukan fungsi atau menyatukan tabelnya, ya, misalnya bulan, ya, bulan, kemudian di bawahnya ada April, Mei, Juni, Juli, misalnya begitu, ya. Nah, seharusnya bulan ini, ya, seharusnya kalau kita bikin kotak, ya, kita bikin kotak, home, kemudian all border langsung. Nah, harusnya bulan ini adalah satu kotak memanjang begitu. Caranya untuk membuat seperti itu, teman-teman, ini tinggal blok saja kotak yang mau disatuin. Lalu teman-teman di menu home itu ada merge and center, ya. Tinggal diklik saja. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi ada bulan, kemudian bulannya apa saja. Nah, jika menemui bentuk tabel seperti itu, teman-teman bisa manfaatkan merge and center untuk menyatukan kotaknya. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman, kita bisa memformat tabel, ya, dengan warna-warna. Ya, jadi teman-teman bisa buat tabel, ya. Kemudian ada di sini pewarnaan seperti ini, ya, boleh, silakan saja, atau menggunakan tabel yang begini, ya.
Nah, nanti dia akan ngikut. Nah, itu oke kan? Ya, seperti itu. Ya. Boleh juga dipilih yang lain seperti ini. Oke. Oh, sorry, ini harus diblok. Ya. Nah, ini. Ya, nah seperti itu, ya. Nah, tapi kalau teman-teman menginginkan polos saja ya nggak masalah, ya. Polos seperti ini aja juga boleh, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya perlu ada pewarnaan, silahkan diwarnai. Kalau seandainya pengen pewarnaannya manual, teman-teman bisa blok, kemudian bisa menggunakan nih, ya, bisa menggunakan kaleng tumpah ini atau namanya fill color. Nah, seperti itu, ya. Baik, mungkin itu aja teman-teman cara membuat tabel dan perataan naskah untuk kali ini. Sampai ketemu di berikutnya. Materi berikutnya adalah materi untuk fungsi statistik, yaitu menjumlahkan. Ini kita jumlahkan semuanya, ya, bagaimana cara menjumlahkannya. Baik, sampai ketemu di sesi berikutnya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.